Perkenalkan, nama saya Juria Wiliandari dengan NIM 250426111012. Saya berusia 19 tahun, beralamatkan di Sungai Ula. Status saya sebagai mahasiswa semester 2 di Universitas Merangin di Prodi Pendidikan Biologi. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Juria Wiliandari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang unit-unit terkecil kehidupan. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan daftar isinya terlebih dahulu. Ada menu, biodata, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi, latihan, contoh soal, daftar pustaka, dan yang terakhir, penutup. Baiklah, ini biodata saya. Baiklah, kita akan masuk ke kompetensi inti. Sel sebagai unit terkecil kehidupan berfokus pada pemahaman komprehensif mengenai struktur, fungsi, dan komponen kimia sel, serta kemampuan menganalisis proses yang terjadi di dalamnya. Materi ini bertujuan membentuk kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Pada materi unit terkecil kehidupan atau sel umumnya berfokus pada pemahaman struktural fungsi, komponen kimiawi sel, serta penjajian hasil pengamatan sel hewan dan tumbuhan. Kompetensi dasar ini menekankan sel sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dari organisme hidup. Baiklah, kita akan memasuki materi. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan fungsi kehidupan secara mandiri seperti metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap rangsangan. Sel terdiri atas dua tipe utama, yaitu prokariotik tanpa inti sejati, contohnya bakteri, dan eukariotik memiliki inti dan organel bermembran, contohnya hewan dan tumbuhan. Baiklah, selanjutnya, komponen kimiawi sel terdiri dari unsur makro, C, H, O, N, dan mikro, serta senyawa organik, karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, dan anorganik, air, vitamin, mineral. Struktur dan fungsi organel sel, membran sel pelindung dan pengatur keluar masuknya zat, inti sel atau nukleus, pusat kendali sel yang mengandung bakteri genetik atau DNA atau RNA, sitoplasma, cairan tempat organel sel berada, mitokondria, tempat respirasi seluler dan penghasil energi atau ATP, ribosom, tempat sintesis protein, retikulum, endoplasma atau RE kasar, sintesis protein, dan RE halus, sintesis lipid, badan Golgi atau aparatus Golgi, dan sekresi dan pengemasan zat, lisosom, pencemaran intraseluler dan khusus sel hewan, plastida atau kloroplast, tempat fotosintesis atau khusus sel tumbuhan, dinding sel, struktur pelindung tambahan atau khusus sel tumbuhan. Kamu tahu nggak apa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida atau kloroplast, dan vakuola besar. Sel hewan memiliki sentriol dan lisosom, tidak memiliki dinding sel dan plastida. Kita masuk ke mekanisme transport membran, transfer pasif, difusi, dan tidak butuh energi, transport aktif, pompa ion, endositosis, dan eksositosis butuh energi. Kamu tahu gak sih kapan sejarah penemuan sel diperkenalkan pertama kali? Sejarah penemuan sel diperkenalkan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 saat mengamati sayatan gabus menggunakan mikroskop yang ia lihat. Materi biologi pada anak SMA ini mengenai sel sebagai unit terkecil kehidupan mencakup komponen kimiawi penyusunnya, struktur dan fungsi spesifik setiap organel, perbedaan tipe sel, serta mekanisme transportasi zat melalui membran sel. Kita lanjut ke komponen kimiawi penyusun sel. Sel tidak sekedar kantong cairan, melainkan sebuah sistem kompleks yang dibangun oleh komponen kimiawi anorganik dan organik. Komponen organik, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama, misalnya glukosa, dan komponen struktural, misalnya selulosa, pada dinding sel tumbuhan. Lipid
atau lemak, berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran sel atau fosfolipid bilayer, cadangan energi dan hormon. Protein berfungsi sebagai biokatalisator atau enzim, komponen struktural, protein integral dan perifer pada membran, serta alat transfer zat. Apa sih asam nukleat itu? Asam nukleat berupa DNA atau deoksiribonukleas acid dan RNA ribonukleas acid yang berfungsi menyimpan dan mengekspresikan informasi genetik. Komponen anorganik, air komponen terbesar sekitar 70% sampai 85% yang berfungsi sebagai pelapis universal dan media reaksi kimiawi atau metabolisme. Garam mineral adalah komponen kimiawi anorganik di dalam sel yang berbentuk ion-ion bermuatan. Dalam sel garam, mineral tidak berbentuk pada melainkan terurai di dalam cairan. Sel atau sitotol menjadi ion positif atau kation dan ion negatif menjadi anion. Baiklah, selanjutnya perbedaan struktur pada sel. Untuk memudahkan pemahaman visual, berikut adalah rangkuman perbedaan struktur utama antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Aku udah taruh di sini, kalian boleh lihat perbedaannya. Baiklah, kita akan masuk ke latihan. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan sel sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup? Soal kedua, uraikan perbedaan utama antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik beserta contoh organismenya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, jelaskan fungsi dari komponen organel sel berikut: mitokondria, lisosom, dan ribosom. Soal yang kedua, sebutkan 3 perbedaan struktural yang paling mendasar antara sel tumbuhan dan sel hewan. Baiklah, kita masuk ke daftar pustaka yang diterbitkan oleh Irna Ningtyas 2016, Biologi untuk SMA atau MA kelas 11 Jakarta Erlangga, dan Pramesti H 2021, buku panduan guru biologi untuk SMA dan MA kelas 11 Jakarta Pusat Kurikulum dan Perbukaan Kemendikbud Ristek. Baiklah, kita sudah memasuki bagian daftar isi yang terakhir. Sebagai penutup, sel mengajarkan kita bahwa kerumitan makhluk hidup yang besar berawal dari unit mikroskopis yang sangat terorganisir. Meskipun berukuran kecil, sel-sel ini bekerja sama dengan presisi yang luar biasa, membentuk jaringan dan organ yang memungkinkan kita hidup dan tumbuh dan beraktivitas. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi unit-unit terkecil kehidupan.